Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Ada sebuah platform namanya Agenda Kelas. Dan kita akan lihat gimana platform ini pakai kekuatan data untuk benar-benar mengubah cara sekolah beroperasi. Kita akan ungkap sebuah cerita yang tersembunyi di balik angka-angka kehadiran yang kelihatannya sempurna. Pernah kebayang nggak kalau data absensi yang kelihatannya sempurna, 100% hadir semua, ternyata justru menutupi sebuah masalah yang lebih dalam? Nah, itulah teka-teki yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia nih inti paradoksnya. Kalau dilihat sekilas keren banget ya. Ada lebih dari 13.000 catatan kehadiran guru dan angka absennya 0. Tapi kalau kita gali lebih dalam, di hari yang sama, ternyata ada 5 guru yang terlambat. Beberapa di antaranya bahkan sampai 1 jam. Ini bukti nyata kalau angka-angka besar yang kelihatan bagus itu bisa banget menyembunyikan masalah operasional yang sebenarnya terjadi setiap hari. Oke, supaya kita bisa membedah masalah ini sampai tuntas, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari cerita di balik data itu, lalu kita lihat tantangan manajemennya apa. Baru deh kita kenalan sama agenda kelas dan fitur-fiturnya, lihat gimana platform ini mengubah data jadi keputusan, dan akhirnya kita bakal lihat visi baru untuk sekolah ke depannya. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, mengungkap cerita di balik angka-angka ini. Jadi pertanyaannya kan, gimana bisa sebuah sekolah punya rekor absensi kumulatif yang sempurna, tapi kok di saat yang sama punya masalah guru telat yang lumayan sering? Ya, ini dia akar masalahnya. Laporan bulanan atau tahunan mungkin kelihatan hijau semua, tapi itu bisa jadi semacam kamuflase buat masalah-masalah harian. Tanpa alat yang pas, keterlambatan guru ini ya dianggap sepele aja, gangguan kecil yang lewat gitu aja. Padahal ini kan langsung memotong jam belajar efektif siswa. Nah, masalah ini sebenarnya menunjukkan tantangan yang jauh lebih besar lagi, yaitu tantangan manajemen sekolah di era digital seperti sekarang. Coba deh kita bayangin, mengelola sekolah itu kompleks banget. Harus mengurus lebih dari 9.000 agenda guru, memantau 637 siswa, plus berkoordinasi dengan 138 mitra industri. Semuanya sekaligus. Kalau nggak ada sistem yang terintegrasi, manajemen ya terpaksa kerja berdasarkan asumsi dan laporan manual yang pastinya lambat. Ini benar-benar seperti menyetir mobil di malam hari, tapi lampunya mati, gelap. Nah, disinilah agenda kelas hadir. Ibaratnya, platform ini datang untuk menyalakan lampu itu. Jadi, apa sih sebenarnya agenda kelas itu? Gampangnya, anggap aja ini seperti otak digitalnya sekolah. Ini bukan cuma aplikasi biasa ya, tapi sebuah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menghubungkan semuanya, mulai dari absensi sampai jurnal mengajar. Tujuannya simpel banget, mengubah cara kerja sekolah dari yang tadinya kira-kira atau berbasis asumsi menjadi benar-benar berbasis data. Dan di sini kita bisa lihat gimana teknologi bisa mendukung sebuah visi besar. Visinya kan keren nih, SMK bisa hebat. Nah, agenda kelas ini jadi alatnya, jadi mesinnya, yang mengubah slogan inspiratif itu jadi kenyataan yang bisa diukur dan terus diperbaiki. Sekarang, ayo kita intip gimana platform ini bekerja. Kita bedah satu persatu alat yang disediakan untuk pengguna utamanya, para guru dan siswa. Ingat kan paradoks di alat tadi soal absensi? Ini dia solusinya. Absen sekarang bukan lagi sekedar centang di atas kertas. Guru melakukan check-in dengan selfie dan data lokasi real-time. Jadi sistem langsung tahu siapa yang hadir, di mana mereka, dan yang paling penting, apakah mereka tepat waktu atau tidak. Sudah nggak ada lagi tuh area abu-abu. Tapi ini lebih dari sekedar absensi loh. Platform ini juga berfungsi seperti jurnal digital harian buat guru. Semua detail penting dicatat di sini. Materi apa yang diajarkan, tugas apa yang diberikan, sampai bagaimana respon siswa di kelas. Semuanya tersimpan rapi, terstruktur, dan bisa diakses kapan saja. Pendidikan itu kan bukan cuma soal nilai di rapor. Nah, melalui fitur catatan siswa, guru bisa mendokumentasikan perkembangan non-akademik, misalnya soal perilaku, etika, atau partisipasi. Ini penting banget untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang setiap siswa, nggak cuma dari sisi akademisnya saja. Intinya, platform ini menciptakan sebuah ekosistem digital untuk semua pihak di sekolah. Bagi guru, ada alat untuk merencanakan, mencatat, dan berefleksi. Di saat yang sama, siswa tetap terinformasi tentang pengumuman, agenda, dan informasi penting lainnya. Semuanya terintegrasi di satu tempat. Oke, mengumpulkan data itu baru langkah pertama. Bagian yang paling krusial itu justru selanjutnya. Bagaimana caranya mengubah tumpukan data ini menjadi keputusan-keputusan yang cerdas? Alurnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar. Pertama, data ditangkap secara real-time dari aktivitas harian. Kedua, sistem secara otomatis mengolah ribuan data ini menjadi laporan yang gampang dibaca. Nah, yang ketiga, manajemen sekolah bisa menggunakan laporan ini untuk evaluasi dan menentukan langkah perbaikan. Simpel kan? Coba lihat contoh konkret ini.
Laporan absensi bulanan kini bukan lagi sekedar daftar nama. Laporan ini menampilkan persentase, tren, dan data yang bisa langsung ditindaklanjuti. Manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi pola, melihat siapa yang konsisten, dan di area mana perbaikan diperlukan. Dampaknya jelas banget kan? Kehadiran dan ketepatan waktu kini menjadi indikator kinerja yang objektif. Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan perasaan atau laporan subjektif. Ini menciptakan budaya akuntabilitas yang didasarkan pada data nyata. Dan ini bukan hanya tentang pengawasan. Platform ini juga memberdayakan para guru. Melalui fitur refleksi bulanan, setiap guru didorong untuk mengevaluasi diri, menemukan apa yang berhasil, dan merencanakan perbaikan untuk bulan selanjutnya. Ini adalah alat untuk pertumbuhan profesional. Semua ini membawa kita ke kesimpulan kita, sebuah visi yang benar-benar baru tentang bagaimana sekolah seharusnya dijalankan. Perbedaannya sangat mencolok. Cara lama bergantung pada pelacakan manual, menghasilkan wawasan yang lambat dan gambaran yang tidak lengkap yang mengarah pada keputusan reaktif. Sebaliknya, pendekatan berbasis data ini bersifat otomatis dan real-time, memberikan analisis instan untuk perbaikan proaktif. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Apakah institusi Anda, baik itu sekolah atau tempat kerja, benar-benar memahami apa yang terjadi setiap hari? Atau apakah ada cerita tersembunyi di balik data Anda? Coba pikirkan tentang itu.